Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian, pada malam hari ini, bagaimana biasa, Thariqah Saqaiyah Mataraman akan membawakan kajian kitab Tamhidul Masjid. Namun bagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita berduka. Pada hari ini Indonesia, pada hari ini masyarakat Lumajang di lereng Gunung Semeru mendapatkan musibah dari Allah berupa erupsi Gunung Semeru. Secara lembaga dan secara pribadi, atas nama Thariqah Saqaiyah Mataraman, saya mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita. Kita juga telah melihat berita betapa banyak korban berjatuhan. Ada yang terkena awan panas, ada yang rumahnya roboh, dan bahkan ada jembatan yang roboh. Pada malam hari ini saya mengajak kepada seluruh hadirin, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, untuk sejenak berdoa, untuk sejenak mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru ini. Mari sejenak kita memohon kepada Allah semoga masyarakat yang terimbas bencana ini, masyarakat yang terkena bencana ini dikuatkan oleh Allah, disembuhkan luka-luka batinnya, dan diberikan kesabaran. Allah hadhihi niyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga Allah menguatkan
saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Hadirin, bagaimana biasa sebelum Rekos Satoriyah Matraman menyajikan kajian kitab Tambihul Masyi, akan dibacakan wasilah Fatihah beserta zikir Satoriyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumidin wa ila hadratin Nabi Yusuf wa Nabi wa Idris wa Nabi Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir pal yakni malkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabiyullah Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatan muqarrabin wal karabin wa hammalatul aswa ila hadrati malaikat Ismail Nuhail Suara Israil Israfil Mikail wa Jibril wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jadatina wa jadatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami'a sayyikhin wa jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursyidun Mbah Yai Khasin Abdullah Mbah Yai Darmajaya Mbah Yai Abdul Hamid Anas Mbah Yai Duljal Mustaq Mbah Yai Nurwarci Mbah Yai Abdul Haris Mbah Yai Khairuddin Mbah Yai Makhrosin Mbah Yai Gandung Mbah Yai Curiko Kuritna Mbah Yai Diauddin Koswandi lan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah ingkang wonten Jawa, Indonesia lan dunia wa ila hadrati jami' ahli silsilatul ruqyah ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli tarekat Satoriyah, tarekat Akmaliyah, tarekat Kholwatiyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Tijaniyah, sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun wa ila hadrati jamil auliya Allah ila hadrati auliyail abdal wal auliya nuqaba wal auliya nujaba wal auliya rajabin wal auliya imamin wal auliya kutub wal wali afrad wa jamil auliya fi tanah Jawi wa khususan khosyah wali al mautul ila hadrati qutbal aqtab fi hadzi zaman wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tambihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina munad lahiyya minhum wal aman masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha dzil qaryah wa sahibul wilayah wa ila hajatina wa hajatikum fi daraini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa ila hadrat nur Muhammadin wa ila Covid-19 lan sedaya mutasi lan varianipun. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ngaji bareng kita kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Raub Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang tangga titian dari para salik yang bidayat ya. Sekarang yang lalu bidayat itu kita sudah nyampe, selain bidayat ada abwab, muamalat, kemudian al-akhlak. Akhlak itu ada 10 titian juga, ada tingkatan. Yang pertama yaitu as-sabr, ridho, haya, as-sidq, al-ithar, al-halq, at-tawadhu', al-futwah, al-imbisat, kemudian itu yang terakhir al-imbisat ya. Yang kita akan lanjutkan sekarang adalah tentang al-usul. Titian tangga berikutnya atau tingkatan berikutnya adalah al-usul. Wa amma al-usul, sedangkan tingkatan al-usul, atau kalau kita artikan dari segi lughahnya, usul dari kata asal itu pokok, dasar. Sedangkan usul berarti bentuk pluralnya atau jamaknya, yang berarti pokok-pokok atau dasar-dasarnya. Itu secara arti bahasa. Namun di sini kita tetap menggunakan istilahnya, yaitu tingkatan usul. Fafiha, dan dalam tingkatan usul itu juga ada 10 tingkatan. Yang pertama al-qasdu wa huwa al-azma' ala ta'at. Al-qasdu adalah keinginan, al-azma', keinginan yang sangat ala ta'at, untuk taat atau berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Itu al-qasdu. Sedangkan yang kedua wal azmu, yang kedua adalah al-azmu wa huwa tahqiqul qasdi li alla yukhirahu al-iltifatun ila atharin min atharin ma inqata'a anhu. Al-azmu adalah tahqiqul qasd, bagaimana menetapkan maksud tujuan yang dituju agar tidak terdapat di dalamnya kebingungan, sehingga membuat orang yang berjalan di jalan tasawuf itu kebingungan dengan hal-hal yang telah dia tinggalkan dari perkara-perkara duniawi. Itu yang disebut dengan al-azm. Kalau istilah dari segi kata atau arti bahasanya, al-azm itu keinginan yang sangat kuat. Namun di sini secara istilahnya dalam kitab ini, dalam Tanbihul Masyi ini, itu adalah menetapkan tujuan, maksud yang dituju dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada sama sekali keraguan untuk kembali ke sebelumnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wal iradatu, yaitu tingkatan iradah. Secara arti kata iradah itu adalah keinginan. Namun di sini memiliki istilah yang berbeda. Wahia, yang disebut dengan al-iradah adalah al-ijabah lidawa'il haqiqah, yaitu memenuhi panggilan hakikat, panggilan untuk menuju al-haq. Itu disebut dengan al-iradah. Berarti memiliki keinginan yang sangat kuat sehingga siap untuk memenuhi panggilan al-haq. Itu yang disebut dengan al-iradah.
Titian berikutnya adalah al-adab wal adabu. Wal adabu. Itu kalau dari segi bahasa, al-adab dari jamak dari kata adab. Adab kalau arti bahasanya adalah adab, etika, karakter dan sebagainya. Namun di sini memiliki makna yang berbeda. Wahia yang disebut dengan adab itu adalah hifdzul haddi bainal ifrat wa tafrid, yaitu menjaga batasan antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap terlalu berkekurangan. Artinya i'tidal ya, bisa diartikan sama dengan kata i'tidal, sedang atau pas, sesuai dengan kadarnya. Itu disebut dengan adab, sesuai dengan kadarnya, tidak lebih dan tidak kurang. Wal yakin, yang berikutnya adalah al yakin. Apa itu yakin? Wa huwa al-itminanu bil ghaibi lirtifa'ir raib, tenangnya seorang salik atau tenangnya hati seorang salik, tentramnya hati seorang salik terhadap hal gaib, karena dia sudah tidak memiliki sama sekali keraguan dalam hatinya. Artinya seseorang itu tentram bersama al-ghaib karena dia tidak memiliki lagi keraguan atau hal-hal yang membuat dia ragu untuk bersama al-ghaib. Itu disebut dengan yakin. Kemudian yang selanjutnya adalah wal unsu, al uns wa huwa kama dzakara al-Harawi ibaratun an ruhil qurbi. Al unsu itu sebagaimana yang diungkapkan atau disebut oleh Imam Al-Harawi itu adalah suatu ibarat atau ungkapan tentang spirit untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau bagaimana rohnya itu dekat dengan Tuhan. Itu disebut dengan al-uns. Sedangkan tangga berikutnya adalah wadzikr. Az-zikr. Kalau secara arti bahasa, az-zikr itu artinya ingat, menyebut dan sebagainya. Namun di sini memiliki istilah yang berbeda. Wa huwa az-zikru ma yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Yaitu segala macam perkara yang dengannya seseorang itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa qala al-Harawi, bagaimana yang diungkapkan oleh al-Harawi, yang dimaksud dengan az-zikru itu adalah huwa at-takhallus minal ghaflah wan nisyan, yaitu bagaimana seseorang itu bisa berlepas diri dari sifat lalai dan lupa akan zatnya atau akan Allah. Jadi dia tidak bisa lagi lupa, tidak bisa lagi lalai terhadap Allah. Itu namanya az-zikr. Yang berikutnya adalah wal faqru. Al-faqru, kalau arti bahasa al-faqru itu bisa diartikan membutuhkan, bisa diartikan juga kemiskinan, bisa diartikan juga kefakiran dan sebagainya. Wa huwa, yang disebut dengan al-faqru ini adalah al-khalqut tam an jami'i atharil kathrah wal inhirafat wa ahkamil adat fil muradat. Bentuk yang sempurna dari semua asar atau bentuk-bentuk yang biasa ada dalam kebiasaan ataupun mungkin yang terdapat dalam seluruh ciptaan,
fil muradat, di dalam hal yang dituju. Artinya benar-benar sempurna untuk bisa menuju ke zat yang dituju. Sedangkan yang disebutkan oleh Al-Harawi, wa qala Al-Harawi ismun lil bara'ati min ru'yatil malkah. Suatu ungkapan atau suatu nama yang diungkapkan sebagai bentuk al-bara'ah, terlepasnya seorang hamba min ru'yatil malkah, dari melihat malaikat kalau di sini. Namun bisa diartikan dia seakan-akan memiliki sifat-sifat atau sikap-sikap seperti malaikat. Jadi seseorang yang di dalam dirinya itu benar-benar berlepas dari kebiasaan umumnya manusia, berlepas dari semua hal yang sifatnya kebiasaan-kebiasaan manusia, dan menuju kebiasaannya seperti kebiasaannya malaikat. Itu yang disebut dengan al-faqr. Wal ghina wa huwa al-malik al-milkut tam. Wal ghina, sedangkan ghina ini adalah al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna atau kepemilikan yang mutlak. Artinya wal ghina minal ibad man istaghna bil haqqi amma siwahu. Yang dimaksud dengan ghina di sini adalah dari hamba-hamba Allah yang mereka itu sudah tidak lagi membutuhkan selain al-haq, selain Allah. Artinya yang dibutuhkan hanya Allah, bukan selainnya. Itu disebut dengan al-ghina. Yang terakhir adalah al-murad. Wal murad, apa yang disebut dengan murad? Kalau arti bahasanya, al-murad itu yang dituju, yang diinginkan, yang dikehendaki. Namun di sini istilahnya adalah wahwa al-mukhtataf min wadin ay min wadit tafriqah ila wadil jama'. Yaitu bagaimana seorang hamba itu telah sampai di suatu lembah, dari lembah yang sebelumnya itu terpisah menjadi kepada lembah yang bersatu. Artinya seorang hamba itu sudah menyatu kepada yang dituju. Itu tadi 10 yang ke-10 yaitu al-murad dari tingkatan al-usul ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam tingkatan al-usul ini ada 10 tingkatan. Yang pertama al-qasdu, yang kedua al-azmu, yang ketiga al-iradah, yang keempat al-adab, yang kelima adalah al-yaqin, yang berikutnya 6 adalah al-uns, dan yang ketujuh adalah al-dzikr, ke-8 adalah al-faqr, ke-9 adalah al-ghina, dan yang terakhir adalah al-murad. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir kita kembali berdoa untuk saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah di daerah Lumajang dan sekitarnya, itu di lereng Gunung Semeru. Mudah-mudahan segera dientaskan dari musibahnya, dan yang sakit diberi kesembuhan, dan yang mendapatkan musibah diberi kesabaran, ketabahan, dan semuanya saja mudah-mudahan diberi keselamatan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.